Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa terlimpah pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesempatan kita di bulan Syawal, tanggal berapa sekarang? 18 Syawal ya, 18 Syawal. Jadi Bapak Ibu yang masih belum atau berkenan untuk menambah amal, yaitu saum Syawal, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan akan menambah keberkahan untuk kita semua. Dan tentu saja pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa atas nama pribadi dan pengurus DKM menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin Allah terima sebagai ibadah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kali ini kita kembali melakukan kegiatan Sabtu Subuh Barokah. Mudah-mudahan sejak awal kita sudah 2 tahun yang lalu ya, kita sudah melakukan hal ini karena dalam rangka mempertahankan kemabruran Ramadan, insya Allah ya. Karena kemarin kita di bulan Ramadan sudah terbiasa subuh berjamaah, kemudian juga melakukan sholat sunat qobla subuh yang insya Allah itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tentu saja kita melakukan sholat subuh berjamaah adalah bagian yang merupakan ibadah sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan itu semua kita raih. Oleh karena itu kita mencoba untuk melanjutkan lagi kegiatan kita di Masjid Al-Islah ini agar ke depan kita terbiasa lagi untuk melakukan minimal ya Sabtu subuhnya. Dan kita berharap sih setiap subuh ya kita selalu bersama untuk melakukan sholat berjamaah ya. Karena kita tahu persis bagaimana fadilah dan pahala yang Allah janjikan, bahwa sebenarnya memang subuh ini paling berat ya, di mana saat kita sedang menikmati tidur ya gitu, menikmati tidur. Tapi muadzin mengajak untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari jihad kita ya, jihad untuk meraih rahmat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Syawal ini artinya Syawal itu adalah peningkatan ya, peningkatan dari kegiatan ibadah yang sudah lalu. Kalau Ramadan kemarin kan riyadoh ya, latihan ya. Kalau kemarin sudah 1 Syawal kita bergembira berbuka. Nah, sekarang Syawal sampai seterusnya 11 bulan yang akan datang. Di Syawal ini adalah peningkatannya gitu. Jadi ada sesuatu yang lebih diseriuskan lagi. Kami evaluasi kita kemarin di bulan Ramadan itu ada hal-hal yang masih mungkin ada kurang gitu ya. Nah, di bulan Syawal inilah yang ditingkatkan lebih baik. Ya, karena istilah Syawal itu sebenarnya peningkatan ya. Peningkatan dari kegiatan yang tadinya lemah jadi kuat gitu ya. Dan mungkin alhamdulillah barangkali ya, insya Allah Bapak Ibu sudah selesai saum Syawal. Artinya kalau kita melakukan 6 hari tambahan ya sunnah saum di bulan Syawal, nah,
maka itu tercatat sebagai ya dikategorikan seperti kita saum selama setahun. Karena dengan asumsi bahwa kita saum Ramadan 30 hari ya. Satu harinya kali 10 berapa? 300 tambah 6 kali 10 60. 300 tambah 60. Jadi 360 itu jumlah hari setahun. Jadi itulah barangkali yang Allah janjikan melalui Rasul, ya. Maka kita melakukannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah itu adalah bagian dari ibadah kita yang lebih baik. Nah, oleh karena itu di bulan Syawal ini sesuatu yang dikategorikan bahwa peningkatan dari kegiatan yang lain. Makanya minimal setelah kita melakukan saum Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sebagai saum sunnah, maka setidaknya kita akan bertemu dengan hari-hari dalam seminggu itu adalah 2, Senin dan Kamis. Ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah, maka saum Senin dan Kamis itu terbiasa oleh Rasulullah dilakukan. Maka setidaknya kita dapat melakukan hal itu. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari salah satu dari langkah peningkatan kita dalam rangka menambah amal kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada kaidah begini. Kalau dulu, bukan dulu lah ya, sekarang apabila katakanlah kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter, ya, ke dokter. Biasanya tidak langsung ada dokter gitu ya. Kita nunggu. Nah, artinya nunggu dalam hati kita bahwa kita terhadap dokter itu menganggap penting tidak? Penting ya? Atau Bapak Ibu dulu waktu sekolah atau kuliah nih lagi bikin skripsi, kita nunggu nih dosen karena akan ketemu untuk berkonsultasi gitu ya. Kita nunggu berlama-lama gitu ya, nunggu. Artinya apa? Kita menganggap bahwa dosen itu penting tidak? Karena ditunggu ya gitu. Kita nunggu dosen. Kita nunggu dokter atau hal-hal yang serupa lah gitu ya. Nah, artinya bahwa dokter, dosen terus yang lainnya kita mampu untuk menunggu lebih dulu kita datang ke tempat ini. Nah, kembali sekarang ya. Sholat penting nggak untuk kita? Kalau untuk Allah mah tidak penting. Mau sholat atau tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekuasaannya. Benar nggak? Jadi kita sholat atau tidak itu bagi Allah tidak penting bagi Allah. Yang penting yang kita perlu adalah kita, karena kita perlu berdialog, mendekatkan diri kepada Allah. Kita perlu dengan pertolongan Allah. Nah, kembali sekarang. Kalau kita mau sholat, kita ditunggu oleh waktu sholat atau kita nunggu waktu sholat? Ya, kebanyakan Pak, kita nunggu waktu sholat. Berarti kita duluan nih, ya siap di tempat katakan di masjid. Tunggu nih. Apa? Nunggu belum azan atau nunggu pas qomat, ya. Berarti kita perlu kepada sholat. Jadi jangan sampai kita ditunggu oleh waktu sholat. Sholat jadi masbuk ya, gitu ya. Jadi itu pemahaman kita tentang perlunya waktu sholat. Jadi jangan sampai kita yang ditunggu oleh waktu sholat. Kira-kira ini logika yang tadi kita nunggu dokter ya, karena kita penting dengan dokter penting bagi kita.
Nah sekarang kembali kepada sholat. Sholat penting nggak untuk kita? Ya, jadi kembalikan lagi. Mudah-mudahan ini ada apa namanya kesadaran untuk kita. Ya, logika sederhananya bahwa kita di dunia ini ada satu kepentingan ya, kepentingan dengan katakan dokter, dosen yang kita mau bersungguh-sungguh untuk menunggu kedatangan beliau ya. Itu kita perlu kepada mereka, kepada beliau, pada dokter, pada dosen ya, pada guru. Kita perlu sehingga kita sempat mungkin berapa waktu gitu ya kita nunggu ya gitu ya. Nah itu adalah kepentingan di dunia. Nah sekarang masalah sholat. Waktu sholat kan kita sudah tahu tuh. Nah penting nggak sholat untuk kita? Karena waktu itu adalah bagi kita kepentingan adanya untuk sholat. Untuk Allah mah tidak penting karena kepentingannya untuk pribadi kita. Karena Allah kita tidak sholat, tidak saum, itu pun tidak peduli karena tidak akan mengurangi kemuliaan Allah dan kebesaran Allah. Oleh karena itu mari kita kembalikan logika ini bahwa sebenarnya kita penting dengan sholat, maka kita lebih dulu nunggu. Itu yang terasa itu Bapak Ibu yang sudah kemarin umroh atau haji, itu di Masjidil Haram dan Nabawi, itu benar-benar terasa manusia atau orang-orang itu perlu dengan sholat, sehingga 1 jam atau 2 jam sebelum waktunya mereka sudah nunggu, sudah duduk, sudah rapih dalam safnya masing-masing. Ya, itu yang terasa. Nah, oleh karena itu kita pun sebenarnya sama perlu dengan waktu dengan sholat itu, sehingga harus lebih dulu, sehingga kita dengan kebutuhan kita bahwa perlunya sholat, maka kita harus lebih dulu nunggu ya, karena kita menganggap tadi bahwa sholat adalah penting untuk kita ya, karena dengan sholat itu adalah kita bisa berdialog dengan Allah seolah-olah bukan seolah-olah, sebenarnya itu media konsultasi, media berdialog dengan Allah. Oleh karena itu dari logika ini mari kita coba untuk jangan sampai masbuk lah ya, lebih duluan kita duduk, kemudian ada iqomah, kemudian imam takbir, kita langsung ikuti takbir Allahu Akbar. Itulah yang diharapkan, sehingga benar-benar bahwa kita butuh untuk melakukan sholat. Nah, oleh karena itu dengan demikian untuk peningkatan kita di mempertahankan kemabruran Ramadan itu, yaitu jalan dengan demikian ya. Mudah-mudahan kita mampu juga untuk setiap saat ya, setiap hari untuk bisa salat qoblanya, dan dari qobla ini maka perbanyak doa ya. Dulu pernah kalau tidak salah Ustadz siapa ya? Usan ya Pak? Usan ya? Iya. Usan. Itu bahwa setelah adzan cobalah perbanyak doa. Nanti setelah sholat subuhnya perbanyak di zikir yang lain-lainnya gitu. Jadi doa itu yang pas di waktu qobla subuh ya, sholat qobla subuh. Makanya diharapkan ini bagian dari peningkatan kita adalah setelah kita duduk terus kemudian ada azan, kita sholat 2 rakaat. Ibu untuk bacaan suratnya cukup Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas ya. Nah, setelah itu ini juga tuntunan untuk nanti kalau ibu bapak umroh
sholat sholat tawaf ya, itu cukup yang saat tadi, yaitu 2 rakaat awal. Di rakaat pertama suratnya adalah setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, dan setelah rakaat yang keduanya adalah Al-Ikhlas atau Qul lah gitu ya. Itu. Jadi seperti itu, terbiasa seperti itu karena kita dilakukan qobla subuh itu demikian, sehingga tidak asing lagi. Jadi setelah itu diperbanyak doa ya. Doa di saat setelah sholat qobla subuh itu langsung didengar sama Allah, tidak ada hijab ya. Itu bagian waktu-waktu ijabah di luar Masjidil Haram dan Madinah ya. Artinya kita tahu kalau di tempat itu jelas ya gitu ya. Kalau paling tidak kita bisa mensiasati waktu mustajab untuk di tempat kita sendiri ya. Oleh itu kita berharap ada peningkatan kegiatan ini, yaitu adalah yang tadinya barangkali ada kita biasa saja gitu ya, setelah adzan itu terus diikuti dengan ngobrol gitu ya. Nah sekarang mah jangan, perbanyak doa terserah mau minta ampun atau istighfar atau doa yang lainnya ya, karena itu adalah waktu ijabah ya gitu. Jadi pengertian itu. Kemudian hal-hal yang sederhana juga kami berharap ada kebiasaan yang tetap konsisten. Masuk masjid diawali dengan kaki dulu ya, terus ada doanya, kemudian juga nanti keluarnya juga kaki yang mana, terus doanya apa ya gitu. Kalau masuk masjid Allahumma ababa rahmati, kaki kanan, kemudian kalau keluar Allahumma bifadli ya gitu. Jadi kebiasaan itu seperti itu. Jadi kita memohon rahmat Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini yang sekarang kita lakukan adalah bagian dalam rangka meraih rahmat Allah. Mudah-mudahan janji Allah bahwa masuk surga bukan karena amal kita, masuk surga bukan sholat kita, maksud juga surga bukan karena saum kita, tapi semua semata-mata karena rahmat Allah. Hal ini juga pernah disampaikan di dalam kemarin waktu tarawih ya, kultum tarawih pernah disampaikan. Itu bagian dari bahwa bagaimana seseorang hamba masuk surga yang nantang bahwa ya Allah, saya masuk surga dengan amal saya selama 500 tahun. Nah, tapi ditimbang begitu, oke, timbang silakan. Masih kurang, masih berat, banyak salahnya. Masukkan ke neraka. Sudah neraka. Ini gambaran ya. Ya Allah, saya tidak mau ini. Saya kembalikan lagi dan saya masukkan ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Maka dengan pertimbangan itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul, bersimpuh bersama-sama di Masjid Al-Isra ini dalam rangka meraih rahmat Allah, dan kita berharap bahwa semoga rahmat Allah senantiasa terlimpah pada kita semua. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita selalu konsisten atau istiqomah dalam melakukan ibadah dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, atas nama pengurus DKM kami menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran pada Bapak Ibu yang sudah berbagi pada hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk Bapak Ibu dan keluarga, dan kita juga yang ikut menikmatinya, keberkahan Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.